Hai Leo, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang yang dia pendam selama ini ya. Apa sih yang dia pendam ya? Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Leo, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Leo, yang dia pendam selama ini, apakah yang dia pendam tentang perasaannya kah, kebenciannya kah, atau dia punya unek-unek sama kamu ya, atau apapun itu yang dia pendam selama ini ya. Kita akan cek energinya. Ada Queen of Wands, ada Eight of Wands ya, Nine of Wands, ada Nine of Cups, ada The Devil, ada Knight of Wands, ada The Hangman, ada The Sun ya, ada Two of Pentacle, ada energi dari Leo, Aries, Sagittarius, ada Pisces, Cancer, Scorpio ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Yang kencang ada Leo, ada Pisces, ada Virgo, ada Cancer, ada Gemini, Taurus, Capricorn juga kencang ya. Kita mulai bahas. Leo, ternyata beberapa dari mereka tidak pernah merasa cukup ya dengan mungkin hasil yang selama ini dia dapatkan, dalam artian ya tentang percintaannya dia itu selalu gagal ya, karena memang kadang dia itu nggak respon dengan baik ya, nggak memberi respect juga dengan baik. Dan sedangkan dengan kamu sepertinya dia itu banyak berharap ya, banyak juga apa ya yang dia pendam gitu tentang perasaannya ya. Yang terutama di sini yang terlihat itu tentang perasaannya, yang dimana dia mencintai kamu, tapi kamu di sini mungkin udah punya pasangan ya, karena terlihat ada energi cinta segitiga di sini ya. Ada energi cinta segitiga yang sangat menyulitkan dia sebenarnya, karena dia dipaksa untuk mungkin bertahan ya dengan kondisi ini, bertahan menerima meskipun kamu udah punya pasangan. Tapi ya dia sebenarnya sulit untuk menerima itu, tapi kayak ya udah gitu, dia juga nggak bisa ngelepasin kamu juga gitu. Jadi dia kayak ya udah harus nerima apapun adanya gitu. Jadi dia di sana tuh kayak ngerasa terpaksa sebenarnya ya. Awalnya ya terpaksa, tapi lama-lama juga kayak ya memang ini takdirnya, nikmatin aja gitu ya. Dia mencintai kamu udah punya pasangan, sebenarnya sakit, tapi ya dia mencoba untuk nggak memperdulikan itu ya, karena dia memang dipaksa untuk melepaskan kamu itu nggak bisa ya, nggak bisa. Sehingga energinya itu ya terus bertahan ya, berharap ada keajaiban ya untuk hubungan ini ya, berharap dia dan kamu bisa saling bersama pada akhirnya nanti ya, meskipun harus menghadapi fase-fase sulit ya, fase-fase yang menyakitkan ya juga gitu. Tapi tetap dia di sana juga merasa bahwa harus betul-betul bisa dia kendalikan, jangan sampai dia pada akhirnya menyesal karena gerusah-gerusuh, dalam artian ya karena mungkin bertindak ceroboh gitu. Jadi dia tuh kayak harus memperhatikan banget gitu ya, harus betul-betul memperhatikan ya situasi ini, harus betul-betul memperhatikan kondisi ini juga gitu. Dan sekarang mungkin banyak yang akan dia pikirkan ya, dalam artian ya tentang tindakannya juga ya, sampai kapan gitu, sampai kapan. Dan terlihat di sini kalau dibilang maksudnya ditanyakan tentang potensi, apakah ada potensi, sebenarnya potensi itu ada ya, karena pada akhirnya nanti kamu pun juga akan merasa nyaman dengan dia
pada akhirnya nanti kamu juga ngeh ya, ngeh bahwa dia mencintai kamu dan kamu akan nyaman sama dia, hingga pada akhirnya ya mungkin kalian ini akan sulit untuk melepaskan ya dari pikiran masing-masing, sehingga akan melakukan kenekatan ya yang di luar kendali kalian berdua. Dan sebenarnya hal itu sangat berbahaya sekali ya, tindakan yang sangat berbahaya. Dalam artian di sini ya karena di sini tuh kamu udah punya pasangan. Jadi kalau kamu dan dia nekat untuk bersama meskipun ada dan saat ini kamu masih berpasangan, yang sangat berbahaya sekali. Tapi kamu juga kayak nggak mau munafik ya, bahwa memang sebelum ada dia pun kamu udah bermasalah dengan pasangan kamu. Jadi ya kamu akan mencari terus solusinya ya, mencari keadaan yang lebih baik bagaimana gitu, kayak akan berusaha mengkondisikan situasi ini sekondisi mungkin gitu, supaya bisa kamu dapat supaya kamu dapat keadaan yang lebih baik lagi gitu ya, tanpa berharap lebih gitu. Maksudnya ya tanpa berharap lebih dengan keadaan yang tidak bisa kamu kontrol, dengan keadaan yang nggak bisa kamu kondisikan. Dan di sini meskipun keadaannya ada berpotensi untuk kamu dan dia bisa bersama, tapi tetaplah berpikir bahwa semua itu tidak mudah untuk kamu capai begitu saja ya. Karena semua itu pasti akan bentrok ya, pasti akan ada konflik, pasti akan terjadi masalah. Jadi siapkan mental kamu untuk menerima masalah-masalah yang akan datang ya, karena kita tidak mudah untuk menjalani keadaan yang betul-betul di luar kendali kita, di luar kemampuan kita sendiri. Sarannya dari saya untuk kalian para Leo yang resonate dengan pembacaan ini ya, apapun yang terjadi tetaplah bersabar ya dalam kondisi apapun. Meskipun kadang kamu ngerasa tidak baik-baik saja, ya tetaplah berbaik sangka, berbuat baik ya kepada siapapun itu. Jangan sampai kamu memilih-milih, jangan sampai kamu membeda-bedakan ya. Karena setiap manusia itu sama ya, sama derajatnya di hadapan Tuhan gitu. Yang membedakan ya bagaimana kita harus membedakan ya baik buruknya diri kita sendiri gitu ya, dan bagaimana kita harus bisa membedakan mana yang baik kita lakukan dan mana yang buruk harus kita tinggalkan. Semoga bermanfaat ya untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.